Kalian pernah di ghosting? Kalau iya, berarti kita sama. Rasanya ditinggalin pasti menyakitkan. Ada pertanyaan banyak banget. Kenapa? Sebabnya dia ninggalin gue. Salah apa? Kurang apa? Ya gitu deh. Kalian pernah berdoa gak? Atau enggak berharap aja gitu kalau kalian suatu hari nanti bakal dikasih tahu, akan ditunjukin kenapa sih kalian itu ditinggalin saat itu. Itu pernah kejadian di gue. Jadi kayak gue berdoa bener-bener minta ke Tuhan, gue pengen tahu kok bisa dia ninggalin gue, sedangkan effort yang gue berikan sama dia tuh luar biasa. Ini gue di ghosting saat gue belum memiliki hubungan. Emang kayak gitu kan kalau di ghosting. Gue masih PDKT-an, tahu-tahu dianya hilang. Kami dekatnya kira-kira cuma 1 atau 2 minggu doang. Cuman kalau kenalnya udah beberapa bulan gitu. Rika juga pernah cerita di video sebelumnya kalau Rika itu pernah ditinggalin, nangis galaunya berbulan-bulan. Ada mungkin 2-3 bulanan lah galaunya. Dalam kegalauan gue itu, gue berdoa bener-bener minta suatu hari gue harus bisa mengetahui, karena itu jadi kayak pertanyaan seumur hidup gak sih buat gue ya. Tentunya kalau gue di ghosting orang tuh kayak kekurangan gue apa ya, gue pasti ingin memperbaiki diri gue dong. Siapa tahu kekurangan gue itu atau kesalahan yang gue lakukan itu bisa gue perbaikin, sehingga ketika gue ketemu pasangan berikutnya itu gak akan terjadi lagi. Makanya gue pengen tahu alasannya tuh kenapa. Mungkin sekitaran 1,5 tahunan deh, mau 2 tahun kali ya, gue tuh baru ada kontekan lagi sama dia, sama tuh cowok. Karena kami itu sebenarnya bukannya gak terhubung sama sekali, kami masih berteman di Instagram, masih ada lah. Dan dia nge-DM gue gitu dan say hello lagi. Wow, gue rada-rada kaget sih sebenarnya. Apakah ini mimpi gitu? Gue seneng banget ketika bisa komunikasi dia. Kita mulai chattingan lagi di WhatsApp ya kan. Terus beberapa hari kemudian ternyata dia mau deketin gue lagi. Dan ya gue gak sia-siain kesempatan itu. Gue tanya, kenapa saat itu kamu menghilang? Kenapa? Gue sih sebenarnya mau mematokkan hati gue ya, kalau dia mau deketin gue, mau macarin gue lagi, gue gak akan mau. Kenapa? Karena menurut gue cukup saat itu aja. Gue buka hati gue dulu itu buat lo. Kalau lo emang suka sama gue, kenapa gak dari dulu lo pacarin? Kenapa harus sekarang dulu? Pasti ada alasan dong. Makanya gue pengen tahu. Dia akhirnya ngasih tahu gue, ternyata dia ninggalin gue itu karena situasinya saat itu tidak mendukung untuk kami pacaran. Karena kan gue itu ya baru putus dari pacar gue. Dia tuh temennya pacar gue, kayak temenan gitu. Gue, dia sama pacar gue baru putus.
terus gue deket sama nih orang, makanya dia tuh kayak nggak siap sama situasinya, dia menghilang. Itu kata dia. Tetap aja sih gue kayak nggak terima akan hal itu. Kalau cuma itu alasannya, kenapa nggak bilang? Kan bisa aja dikomunikasikan dulu. Baiknya tuh kayak gimana? Waktu kita bisa nge-share sama orang-orang tentang hubungan kita itu kapan? Bukannya menghilang. Cuma di satu pihak kan? Guenya yang zonk. Nah, ditinggalin gak ada kabar apapun. Gue kan mematokkan hati gue tuh ya, buat gue gak akan mau pacaran sama dia lagi, gak akan lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa deket lagi, bisa ngobrol akrab lagi, bahkan kayak lebih deket daripada sebelumnya. Sebelum dia ghosting gue tahu alasannya dia mulai terbuka sama gue akhirnya luluh loh. Karena memang dia itu sosok yang bener-bener gue rindukan, bener-bener gue inginkan untuk menjadi kekasih. Waktu yang sebentar itu singkat, itu memang yang paling susah dilupain sih. Sampai dimana dia itu nembak gue, yang gue tunggu-tunggu nih. Setelah sekian lama, akhirnya nembak juga. Dia bilang pikirin aja dulu 1 minggu katanya. Ya udah, gue pikirin lah selama 1 minggu itu. Dan terjadilah miskomunikasi antara gue sama dia. Gue mikirnya setelah 1 minggu seharusnya dia itu ngehubungin gue dong, nanya gitu, jadi gimana, mau gak gitu loh maksudnya, mau gak jadi pacar aku. Seharusnya kan kayak gitu ya. Setelah gue tunggu-tunggu 1 minggu kemudian, kok dia gak ada nanyain gue ya. Ternyata kayak gini. Ternyata setelah gue tanya di beberapa temen gue, seharusnya gue aja yang ngasih jawaban sama dia langsung, kalau iya gue mau jadi pacar lo dalam waktu tentang 1 minggu itu, tanpa dia tanya balik, tanpa dia tanya duluan maksudnya. Iya, gue kan gak paham ya, ini yang salah gue apa dia nih. Apakah gue yang seharusnya bilang langsung ke dia? Tapi kan gue gak enak kalau gue tuh gak ditanya, malah gue jawab gitu loh. Maksud gue tuh pengennya ditanya lagi setelah 1 minggu ke depan, tapi dianya yang malah tidak ada mempertanyakan itu lagi. Jadi yang salah gue apa dia sih? Sampai waktu berlalu, ya kita gak ada jadian sampai sekarang. Kayaknya gue sama dia tuh emang gak ditakdirkan buat bareng-bareng deh. Iya, doa gue terjawab. Gue jadi tahu nih, gak penasaran lagi seumur hidup jadinya kenapa gue di ghosting. Ternyata bukan gue yang kurang, cuma situasinya aja. Menurut gue dianya aja sih yang gak, maaf nih ya gue bilang, dia tuh gak bisa ngambil keputusan seharusnya kayak gimana, tiba-tiba hilang. Dia salah juga sih menurut gue. Gak tahu kalau menurut kalian kayak gimana, buat yang udah denger cerita ini. Sampai sekarang gue gak lihat dia lagi, gak ada komunikasi sama dia lagi. Kita cukup berteman aja, dunia maya, Instagram, bahkan WA-nya juga udah gak ada lagi di tempat gue. Kita gak ada terhubung lagi. Dan gue lihat terakhir dia juga kayak udah bahagia sama pacarnya. Kayaknya memang
gue sama dia tuh nggak ditakdirkan sama-sama. Dia bahagia dengan dunianya, gue juga bahagia dengan dunia gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang masih setia dengerin cerita-cerita dari Rika. Thank you ya, dukung gue terus biar gue bisa mencurahkan isi hati gue, karena gue gak punya tempat lain buat cerita selain sama kalian. Bye bye.